ngripta sekar sejarah ingkang tinulis karan babat Sidoarjo sumangga dipun wiwiti. Nah, kalau ini sumber dari Kakawin Negara Ketagama atau Desa Warnana yang diceritakan bahwa ketika Sinata bernaik takhta, Airlangga maksudnya, itu memecah wilayahnya menjadi dua, yaitu Panjalu dan Janggala. Janggala dipusatkan di Jiwana, Jiwana atau nanti bergeser menjadi Kahuripan, dan Panjalu itu di Daha. Cidokare swawunipun kang asta pusareng adil den ngabehi Jayaharja saking pucangan nom nenggih. Itu ada kata-kata di dalam sebuah prasasti yang tadi diantara itu menyebut Sidakarya. Sidakarya itu akhirnya jadi Sidokari. Sidakarya itu bermakna rakyat sudah mencapai selesai rasa bakti kepada raja. Yang Sidoarjo puniki Sidokare wastanira dene kang ngasta bupati Bosnya Jayaharja surut den nata pura gumanti Raden tumenggung pangeran Cakranegara gelare masa Mojopahit itu juga menyebutkan desa-desa tepian sungai semua ya. Isarba itu jadi Serbo Balongbendo tepian sungai. I Waringin Pitu masih ada desa Waringin Pitu, betul? Balongbendo. I Pamotan, nah Pamotan Porong. I Tulangan, I Panumbangan. Memang ini tidak urut ya, tidak urut sesuai harusnya enggak. Tapi semua bisa dideteksi sekitar sungai. Panumbangan itu jadi desa penambangan, masih ada Balongbendo. I Jeruk, wah itu Tonggone Krian, jadi Jeruk lagi. I Terung, nah itu wilayah Cak Agus Muli, Terung. I Kambangsri, bisa jadi Mbang Sri di Sukodono. I Tedah jadi Tadu Singgalang. I Gesang Pagesangan, I Bukul Surabaya, dan terakhir I Surabaya. I ditutup dengan keterangan mua prakaraning naditira pradesa stananing anambangi, karena desa-desa ini berjasa atas penambangan. I Haryo Cakranegara ping kalih suwenir 20 taun ngasta pusaraning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu. Perkenalkan dulu, nama saya waduh ditambah Gus mau karo Yandi. Nggih. Asma kula Mas TP Wijaya. Panggil Mas monggo, panggil Kang monggo. Nggih kula ngucapaken matur suwun ingkang kathah sampun diundang teng Tlatah Kinanti Coffee niki kali sahabat kula Mas Effendi, saya manggilnya Kang Jo Fendi. Ya. Dan juga yang hadir saya ucapkan sugeng rawuh, terima kasih. Pada malam hari ini mungkin saya akan memaparkan ya, sedikit ringkasan atau cerita histori tentang kawasan Sidoarjo. Kalau di asmane Macopat wau Babat Sidaarja ya. Nggih, saya sebelumnya terima kasih dan sangat bangga masih ada komunitas Mocopat yang mana ini merupakan kegiatan uri-uri budaya ing tanah Jawi, karena tanpa diuri-uri takutnya akan hilang, musnah. Nah,
mau cepat. Tembang, kalau data primer sejarah Majapahit itu dinamakan Kakawin Nagara Kartagama. Kakawin sama itu, kalau orang Bali bacanya juga ditembangkan. Nah, Kakawin. Terus ada lagi namanya Serat Pararaton, itu sumber-sumber primer terkait kesejarahan masa Majapahit. Di dalam slide saya ini saya fokus ke wilayah Sidoarjo dan saya membuat suatu rangkuman dari jejak-jejak historikal masa klasik. Nah, nanti mungkin disambung oleh rekan saya Mas Zaki Yamani yang akan melanjutkan nanti masa kolonial dan masa kemerdekaan. Dan ini saya batasi historinya mulai masa Medang, Mataram kuno sampai Majapahit. Jadi, tapi ini diterusno sampai era Demak, Pajang, Mataram. Waduh, kok rasanya kedawan nih. Dan ini butuh lain sesi untuk membabarkannya. Oke, saya beri judul Sidoarjo Kawasan Kuno Masa Klasik. Ya, nanti ada sesi tanya jawabnya nanti ya. Nah, siap. Nanti mungkin teman-teman masih bingung atau ada yang perlu dipertanyakan, nanti monggo saya persilakan. Oke, diskusi. Diskusi. Diskusi kali ngopi, kali ngudut. Sampai subuh Kang TV. Sampai subuh. Ugo rampine pun cemepak, monggo menawi ngopi-ngopi rumiyin nggih. Oke, next. Oh ya, saya asli Surabaya, asli, dilahirkan asli Surabaya, dan sekarang saya sama Mas Zaki ini tergabung dalam komunitas Begandring Surabaya. Markasnya, base campnya di Penele Loji Besar, samping makam Belanda atau Kirchhoff di Penele. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan sugeng ngabawarsa Kang Mas Ari, nggih. Mugi tansah pinaringan jembar kewarasan lan karaharjan, amin. Nah, orang kalau berbicara Sidoarjo selalu identik dengan Jenggolo, leres nggih? Nah, kalau bahasa prasastinya itu nyebut Janggala, itu Janggala identik dengan Sidoarjo. Ya, dan sampai sekarang ini yang apa ya, yang nempel atau uni-uni yang nempel di Jenggala itu Sidoarjo. Padahal secara data prasasti masa lampau, Janggala itu bumi luas, makanya disebut bumi Janggala, sama dengan setara dengan bumi Kadiri, jadi luas. Sampai sejarawan itu menginterpretasi luasannya bumi Janggala itu mulai Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto sebagian sampai batasnya Sungai Porong itu kalau ke selatan, kalau ke baratnya hingga sampai Jombang itu dulu disebut bumi Janggala. Nah, ya, next. Nah, di peta lama, wah ini sebenarnya era kolonial, tapi kalau tak cukup titik. Ya, Sidoarjo itu identik dengan Jenggala, dan peta 1812 itu masih muncul nama Jenggolo itu di peta 1812 yang saya lingkari, itu masih nyebut Jenggolo. Bahkan ya ada beberapa kawedanan pada zaman masa Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi kawedanan yang dikepalai oleh seorang wedono. Ya, itu nyebut kawedanan Jenggolo, Jenggolo 1, Jenggolo 2, secara distriknya seperti itu. Nah, itu Stadblad ya zaman Belanda tentang pengukuhan hari jadi Sidoarjo yang ketika itu lepas dari Surabaya. Jadi dulu Sidoarjo itu tidak bisa terpisah dari Surabaya, ya. Nah, akhirnya pada Stadblad tahun 1859 muncullah orang Belanda masa kolonial itu memisahkan wilayah Sidoarjo dari Surabaya. Dan pusat pemerintahan waktu itu ditempatkan di Sidokari waktu itu. Ya. Kemudian itu Stadblad bulan Januari, tapi di tahun yang sama bulan Mei Stadblad yang menyebutkan Sidokari dirubah sama Belanda menjadi Sidoarjo. Jadi ada dua Stadblad, ya, Januari dan bulan Mei di tahun yang sama. Oke, next. Nah, itu kawedanan, ada 6 kawedanan di Sidoarjo. Kawedanan Gedangan, Kawedanan Sidoarjo kota maksudnya ya, Kawedanan Krian, Kawedanan Taman,
Kawedanan Jenggolo 1 yaitu Porong, dan Kawedanan Jenggolo 2 di Bulang. Ngetos Bulang. Bulang itu nek kriyan ngidul ana pabrik kertas pakerin, belok kiri ngwetan ngotok itu Bulang. Nah, ya, bahkan bekas gedung Kawedanannya sekarang jadi gedung Pegadaian, nggak salah. Nah, itu distrik-distrik Kawedanan. Sama Surabaya juga dulu tahun 1876 dibagi 3 distrik, ya, yaitu distrik kota Surabaya, distrik Jaba Kota, dan distrik Kendeng. Itu dulu wilayah Surabaya. Jadi Surabaya dulu itu Kedamaian, Dirorejo, Wurinanom itu masuk Surabaya dulu. Nah, sekarang fokus menyempit ya. Next. Nah, ngomong masalah Janggala itu disebut dalam prasasti masa Airlangga sampai Majapahit akhir. Makanya di prasasti petak itu di dokumentasi saya, prasasti petak Kemang Sore di Pacet, itu prasasti yang menurut para ahli adalah prasasti terakhir yang dikeluarkan oleh raja terakhir Majapahit, yaitu bernama Girindra Wardana Dyah Ranawijaya. Di dalam prasasti itu ada gelarnya yang unik, disebutkan Sri Maharaja Sri Wilwatikta Daha Janggala Kadiri Prabunata, diseka nama Girindra Wardana Dyah Ranawijaya, itu kalau lengkapnya. Jadi nama kecilnya itu Dyah Ranawijaya, gelar penobatnya jadi Girindra Wardana. Nah, itu ya, Dyah Ranawijaya, terakhirnya Wijaya. Makanya dalam konteks serat masa Mataraman direkam secara memori kolektif oleh orang Jawa, Wijaya jadi Brawijaya, jadi Brawijoyo, Brawijaya. Karena kata Bra itu diembel-embeli dengan wilayah. Contoh Hayam Wuruk dalam Pararaton disebut Bra yang Wekasing Suka. Nah, itu ya. Wikramadana disebut Bra yang Purwa Wisesa. Nah, sepertinya nama-nama itu di akhir Majapahit muncul kembali. Akhirnya orang Jawa sudah putus secara apa namanya data, tapi secara memori kolektif masih mengingat, yaitu jadi Brawijaya. Ya, itu hanya muncul di serat-serat tulis masa pujangga-pujangga keraton Mataram. Next. Nah, itu Jenggala muncul yang terakhir kali di prasasti masa akhir Majapahit tahun 1486 Masehi. Ya. Nah, kalau ini sumber dari Kakawin Negara Kertagama atau Desa Warnana yang diceritakan bahwa ketika Sinata bernaik takhta, Airlangga maksudnya, itu memecah wilayahnya menjadi 2, yaitu Panjalu dan Janggala. Janggala dipusatkan di Jiwana, Jiwana, atau nanti bergeser menjadi Kahuripan, dan Panjalu itu di Daha. Jadi dinasti Jenggala itu pecah ya, Airlangga memecah 2 wilayahnya. Jenggala ini akhirnya mewarisi keturunan-keturunan Majapahit, Singasari Majapahit, yang Panjalu mewarisi terah dinasti masa Kadiri. Nah, itu. Next. Nah, ini ya, pemecahannya ini muncul dalam Kakawin Negara Kertagama, disebutkan ya, dipecah 2. Oke, next. Nah, pusat kerajaannya zaman Airlangga, saya awali dari Airlangga. Jadi Airlangga itu raja yang bertahta di kisaran abad 11 awal. Jadi 1000 sekian ya. Nah, itu prasasti Terep yang paling lama kalau di Masehi 1032 itu tahun Sakanya ya. Nah, itu adalah menyebutkan keratonnya Airlangga itu di Watanmas. Nah, Watanmas di mana? Ini para sejarawan masih golei toponim atau lokasi Watanmas. Ada yang berasumsi sekarang jadi Watanmas Jedong, Ngoro. Ngoro industri tahu ya. Nah, itu ada desa Watanmas Jedong. Apakah di sana? Ya masih dalam kajian. Terus kemudian di prasasti yang lain, di prasasti Kamalagian yang sekarang batunya masih berdiri tegak di sekitar dekatnya Krian, itu menyebut keratonnya Airlangga sudah pindah, nggak di Watanmas tapi di Kahuripan. Makanya di blog-blog internet itu selalu tertulis Airlangga Raja Kahuripan. Padahal Kahuripan itu nama ibu kotanya, ibu kota, maka datuannya. Ya, seperti Pusindo itu menyebut dalam prasasti Turian, maka datuan I Taulang. Nah, ya. Di prasasti yang lain Sindo apa namanya menyebutkan
pindah keratonnya, maka datuan I Watugalu. Watugalu diidentikan di Jombang, Megalo. Konon seperti itu ya. Itu butuh kajian yang panjang. Nah, itu Kahuripan, itu berdasarkan prasasti Kamalagian. Kemudian prasasti Pamwatan yang ditemukan di Lamongan, itu ada tertulis aksara kawi besar yang menyebut atau dibacanya Dahana. Nah, ini banyak sejarawan yang akhirnya mengira Dahana itu daha. Padahal arti Dahana itu adalah api. Arti yang kedua menurut Kamus Jawa Kuno Sudmulder, selain api, makna kedua Dahana adalah pernyataan yang tegas. Ada dua makna ya. Nah, itu sejarawan masih butuh kajian yang lebih panjang. Next. Nah, ini silsilah Airlangga. Airlangga yang raja hidup di abad 11 ya. Dia itu mewarisi dinasti Wangsa Isyana, karena pendiri Wangsa Isyana adalah Pusindo. Pusindo ini kalau ditarik ke atas, dia itu adalah masih terah dari Kanjuruan, Jawa Timur, tapi dia menantu dari Raja Medang Mataram kuno. Makanya ada teori Van Bommelen mengatakan perpindahan Mataram kuno, Mataram Hindu atau Medang itu ke Jawa Timur ya Pusindo. Sejarawan itu menyebut ada dua Mataram ya, Mataram kuno, Medang, dan yang satunya Mataram Islam. Itu dalam buku sejarah hanya supaya apa? Mempermudah. Ya. Jangan kok jangan rancu antara Mataram kuno sampai Mataram sing Mataram Islam sama, padahal beda era ya. Sebenarnya Medang sebenarnya. Kebetulan di prasasti Medang itu menyebut salah satu ibu kotanya di Medang Ibumi Mataram. Gitu loh, ya. Yang akhirnya ketika zaman Mataram Islam yang didirikan Panembahan Senopati, Alas Mentau, kota gede, akhirnya dinastinya disebut dinasti Mataram Islam. Sampai siapa itu Sultan Agung ya, Amangkurat I, Amangkurat II dan seterusnya. Nah, Airlangga itu dari Pusindo. Pusindo punya anak perempuan Sri Isana Tunggal Wijaya yang dinikahi oleh Raja Sri Lokapala. Kemudian punya keturunan Sri Makuta Wangsawardhana. Sri Makuta Wangsawardhana lahirlah Airlangga. Jadi Mahendrata itu dari Jawa menikah dengan Wangsa Warwa Udayana Bali, lahirlah Airlangga. Gitu. Dan adiknya dua, Marakatapakaca dan anak bungsu. Ya, itu secara silsilah genealogi Airlangga yang disebutkan sendiri oleh Airlangga dalam prasasti Pucangan atau Calcutta Stone. Ya, next. Nah, Janggala itu akhirnya ketika masa Airlangga disebutkan sampai wilayahnya luas tadi yang saya sampaikan di awal, akhirnya ketika masa Majapahit yang selisihnya 3 abad itu mengalami semacam penyempitan juga. Makanya identik akhirnya dengan Jiwana atau Kahuripan. Nah, itu Kahuripan, karena Kahuripan ini pernah jadi ibu kotanya Airlangga, sehingga masa Majapahit itu ada seorang raja bawahan namanya Batara Ri Kahuripan atau Bre Kahuripan, yaitu dijabat oleh Tribuana Tunggadewi, ibunda dari Raja Hayam Wuruk. Beliau pernah menjadi Rani Kahuripan atau Bre Kahuripan, Raja Kahuripan. Nah, situsnya di Klinterjo ya, itu yang lagi diekskavasi oleh BPKB, itu orang itu menyebutnya situs Bre Kahuripan, atau di dalam selat Jawa disebut Koripan. Ya, itu ya. Next. Nah, ini saya ambil dari perjalanan Hayam Wuruk di Negara Kertagama. Nah, itu teks aslinya. Yen ring Janggala Loksaban Narapati ring Surabaya manulus maribuwun. Artinya kalau di Jenggala Baginda Srinata Narapati itu raja Hayam Wuruk maksudnya, itu selalu singgah di Surabaya. Surabaya, bacanya Surabaya ya. Iya, karena aksara kawinnya ada sa, ada sya, kayak Wijaya Shin. Nah, itu beda. Sa biasa kan begini ini, kalau sya itu begini. Nah, nanti bisa dilihat di kamus Jawa Kuna ya. Jawa Kuna, masa Majapahit itu Jawa Kuna, kawi. Setelah Majapahit aksara itu hilang, nggak dipakai, akhirnya di zaman Mataram Islam ada muncul aksara Jawa modern atau Carakan atau Hono Coroko. Leres gitu, itu kalau secara aksara.
Nanti kita beda next waktu nanti. Nah itu jadi Jenggala, setiap kali di Jenggala ya, singgah ke Surabaya dan ke Buwun. Mana Buwun? Ada yang menginterpretasi Buwun itu Mbawean, tapi kalau saya pribadi kok curiga Buwun menjadi Kabuwunan, akhirnya jadi pergeseran dialek jadi Kebuan. Mana yang rumah? Siapa tahu Kebuan? Kebuan Gedangan, ada Kebuan Singkep dan lain-lain ya. Next. Nah ini daftar raja-raja masa Jenggala. Oke, next Mas Wendy. Dalam data prasasti Raja Jenggala yang pertama kali disebutkan adalah Mapanji Garasakan, yang tak lain beliau adalah keturunan atau putra dari Airlangga. Nah itu namanya Mapanji Garasakan. Beliau mengeluarkan prasasti banyak, Malenga, Garaman, Turunjang, Kambang Putih, dan semuanya prasasti ini hampir rata-rata semua ditemukan di Tuban. Kambang Putih, makanya museum itu disebut Museum Kambang Putih ya. Itu Raja Jenggala. Jadi saya juga di awal tadi, dari Jenggala itu mulai Tuban, Lamongan, dan di Lamongan pun banyak prasastinya Airlangga, banyak, hampir saya berusukan itu satu desa satu prasasti, bayangin. Makanya Pak Ismail Lutfi, guru besar sejarah Universitas Negeri Malang itu, beliau pernah diskusi dengan saya, harus dicari jejak Airlangga itu di Lamongan bahkan. Ya, paling ke selatannya Sidoarjo karena ada prasasti Kamalagian. Terus kemudian Raja Jenggala yang berikutnya adalah disebut dengan prasasti Banjaran, yaitu Alanjung Ayes. Ini saya pakai data prasasti semua ya, prasasti Banjaran, karena prasasti itu adalah orang kan mesti pikirannya batu yang ditulis gitu ya, wong Jawa ngarani watu nggurit, padahal prasasti itu ada batu, ada tamra itu lempeng tembaga. Bahkan masa Majapahit banyak prasasti yang lempeng ya. Ada juga yang prasasti masa raja yang tua di Tinulat masa Majapahit. Di Tinulat itu ditulis ulang karena itu terkait kebijakan raja. Dan prasasti isinya rata-rata kebijakan raja terkait penganugerahan sima, anugerah sima kepada daerah yang diberi anugerah sima, bebas pajak. Understand? Nah itu Alanjung Ayes, prasasti Banjaran. Nah Banjaran ini menarik, ya. Ini kenapa disebut prasasti Banjaran? Karena anugerah simanya kepada desa Banjaran. Desa Banjaran ini ada dua, yang patut juga Banjaran di Gresik dan Banjaran di Tuban. Teman-teman komunitas Tuban masih mengeklaim Banjaran Tuban, teman-teman Tuban, gak apa-apa. Sejarah itu boleh salah, belajar sejarah itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Ya, dan tapi saya kok curiga Banjaran yang Gresik dekatnya Ndirorejo itu ada, karena masyarakat itu banyak yang bercerita dulu ada batu prasasti tahun 70-an diambil orang hilang, sayangnya hilang, tapi punya sudah diabskat oleh para ahli-ahli sejarawan kita terdahulu. Next. Nah kemudian Raja Jenggala yang ketiga disebut dalam prasasti Sumengka. Wah ini ono wong Sumengka kita nih, ada nih. Ya, Mas Bayu Fatma, ya, wong Sumengka asli, penginan om. Nah, ini juga ada dua interpretasi. Ada yang mengira Sumengka Mojokerto. Mana itu Lengkong sebelum Trawulan ke selatan. Itu Sumengka, desa Sumengka sampai sekarang, dan desa Kukuran juga masih banyak. Dan di Gresik juga ada desa Sumengka. Nah, ini saya duga dari Sumengka yang Gresik. Kalau Sumengko yang Mojokerto itu terkait berita dalam Pararaton yang menyebutkan Dharma Ring Bathara Riwengker ing Sumengka. Jadi pendarmanya Bre Wengker masa Majapahit. Kalau ini masa Jenggala yang lebih awal. Dan di Punden Sumengko itu ada situs purbakala yang berupa struktur tatanan batu bata yang sangat besar dan hampir menyebar di seluruh wilayah itu. Jadi termasuk desa kuno. Next. Nah ini jejak prasasti yang ditemukan di wilayah Sidoarjo, bayangkan banyak sekali ya. Oke, next. Jadi patut berbanggalah kepada menjadi warga Sidoarjo, bangga karena Sidoarjo itu kuno ya, tapi dulu Sidoarjo memang wilayahnya gabung dengan Surabaya dan sekitarnya ya. Sekarang aja seolah-olah Sidoarjo gitu ya, karena rekam jejaknya ini sangat panjang. Nah prasasti Kuti ini lempeng sekarang disebut di Museum Nasional ya, ditemukan di Joho Sidoarjo. Nah itu malah angka tahunnya tua, 840 Masehi, masa Medang ini ya.
Masa Medang menyebutkan nama rajanya Sri Maharaja Sri Lokapala. Jadi Raja Medang. Nah, itu Pasikuti. Pasikuti itu isinya menyebutkan banyak nama-nama toponim desa di sekitar Sidoarjo. Ada Kuti, Waharu, Kebun Ageng, Buwun. Nah tadi Buwun disebut juga Ganting. Itu semua di wilayah Sidoarjo. Ya. Next. Kemudian prasasti Bungur Lor. Wah ini Kancana. Prasastinya disebut Kancana karena menyebutkan ada bangunan suci namanya Bungur Asana aja Kencana itu. Tapi simahnya anugerah simah diberikan kepada Desa Bungur Lor. Yang dianugerahi simah itu Desa Bungur Lor. Nah, menariknya ini juga prasasti ini adalah di Tinulat masa Majapahit. Ya, zaman Hayam Wuruk. Next. Nah, ini prasasti Kencana itu menyebut semua desa-desa di sekitar Bungur Lor. Bayangkan itu. Ikuria yang saya beri warna biru itu adalah nama Wanua. Wanua itu bahasa Jawa kunonya desa ya, Wanua. Makanya kepala desa bisa disebut Rama Wanua. Rama itu Jawa Pertengahan saya jadi ini Romo ya. Artinya orang yang dituahkan. Itu ada Ikuria. Nah, ada nama buyutnya itu bla bla bla. Kuria itu sekarang jadi Kurek Sari. Iwagai dadi Wage. I Gesang, oh ini Surabaya nih, Pagesangan, ya. I Pacean, Surabaya ini saya Gagir. I Wurungkut, Rongkut, Rongkut sono Rongkut itu. Bahkan di peta lama Surabaya, daerah Kendang Sari, tahu Kendang Sari ya, Kutisari, mau ke Rongkut Sir, itu nama toponimnya sangar itu. Saya kaget, toponim namanya bukan Kendang Sari, Medang. Makanya kata Kendang Sari itu dang, Medang. Makanya pundene kan disebut Mbah Medang apa? Medang Kamulyan atau apa itu? Pundennya itu. Iya, karena ingatan memori kolektif itu sebenarnya ya. Masyarakat itu turun temurun diciptakan Mbah. Kan budaya pitutur kita ini lebih juga banyak budaya pitutur yang dituturkan. Tapi secara benang merah sejarahnya bisa dilacak secara histori. I Kulupan, nah ini saya tidak tahu ini. Sekarang jadi apa? I Ganting. Nah, Pamasangan masih ada Masangan ya. I Wedi jadi Desa Wedi Gedangan. Camunda jadi Cemandi. Ya ini nama-nama desa sekitar Bungur Lor yang hadir diundang pada prosesi Manusuk Sima atau Anugerah Sima. Nah, itu tahun 860 nih, abad 9. Next. Kemudian prasasti Waharu 1. Nah, prasasti Waharu ini banyak. Ya pernah dibaca oleh para ahli, ada Waharu 1, Waharu 2 karena berupa lempeng, fragmen lempeng. Lempeng 1, lempeng 2 seperti itu ya. Nah itu semuanya ditemukan di Sidoarjo itu di Kebun Pasar Sidoarjo. Nah, itu tahun 873 meresmikan Desa Waharu yang katanya Pak Suwardono pada acara kajian hari jadi Sidoarjo beberapa tahun yang lalu saya diundang. Pak Suwardono curiga Waharu itu jadi waru menurut beliau. Terus kemudian Waharu 2 itu juga ditemukan ya. Next. Nah, prasasti Tulangan, semua pasti dengar kata Tulangan pasti tahu semua. Tulangan Sidoarjo terkenal dengan pabrik gula Tulangan ya. Nah itu Tulangan. Ini lempeng juga ditemukan di daerah Jedong malah ya, Masa Medang ini. Nah, kemudian prasasti Waharu 4 ini yang agak jauh ditemukannya di Gresik ya, di Gresik. Itu juga sama pengadukan Sima kepada Waharu. Jadi Desa Waharu sangat penting masa itu karena apa? Sering diberi anugerah Sima yang berupa prasasti. Next. Prasasti Sumbut. Nah, ini juga Sumbut ini saya juga dari Sumput ini. Ya. Nah, ini juga di catatannya ditemukan di sekitar Surabaya. Tapi ya itu tadi saya bilang Surabaya itu dulu luas. Sidoarjo masuk wilayah Karesidenan Surabaya. Prasasti Sobamerta itu juga ditemukan di sekitar Sidoarjo. Nah, Sobamerta. Enggak tahu sekarang Sobamerta ini jadi desa apa saya enggak tahu. Ya. Sobamerta, Sobo. Mungkin antara Sobo jangan-jangan. Enggak ya. Next. Ambetra itu ditemukan di lereng Gunung Penanggungan. Ambetra isinya tentang penganugerahan Sima Desa Ambetra. Ini yang diduga oleh sejarawan Ambetra jadi Betro. Ngerti Betro ya? Sedati. Nama kunonya. Jadi menariknya kalau kita belajar prasasti, kita itu akan menjumpai toponim-toponim desa-desa dulu kuno. Oh iya, benar. Nah, jadi enggak angger-angger karena penamaan desa wilayah itu enggak angger jeplak. Pasti ada nih cara cari wong Islam lo asbabun nuzulnya jelas.
asal usulnya, ya, karena leluhur kita ini leluhur yang berbudaya. Nah, akhirnya pada kesimpulan prasasti yang ditemukan di sekitar Sidoarjo itu akhirnya merujuk kata Sidoarjo. Menurut Pak dosen Suardono, itu ada kata-kata di dalam sebuah prasasti yang tadi diantara itu menyebut Sidakarya. Sidakarya itu akhirnya jadi Sidokari. Sidakarya itu bermakna rakyat sudah mencapai selesai rasa bakti kepada raja, jadi berbakti, maknanya berbakti pada raja. Makanya banyak sekali prasasti yang tersebar di Sidoarjo karena bahwa rakyat merasakan sudah rasa baktinya kepada seorang raja, disebut tadi itu Sidakarya. Akhirnya jadi Sidokari, ya, karena abad 9 sampai ke tahun berapa itu kan proses panjang, banyak toponim itu yang berubah. Jadi Wurungkut jadi Rungkut, ya. Bukul Surabaya, Sunan Bukul itu masuk ke Canggu jadi Bungkul. Dikeeng, ya. Nah, itu artinya jadi banyak sekali perbedaan. Kalau kita baca peta itu kelihatan. Next. Nah, kalau prasasti Erlangga banyak juga. Erlangga itu banyak dan hampir semuanya prasasti Erlangga itu tersebar wilayah Lamongan, ya, Lamongan sampai Jombang Utara. Itu wilayahnya. Nah, menariknya di situ Erlangga ini. Ya, sama dengan mewakili wilayah Janggala tadi. Next. Nah, ini yang terdekat Kamalagian. Pasti semua sudah pernah ke sini ya. Ya, prasasti Kamalagian. Kalau belum monggo, dekat ini di Krian sini dekat ya. Nah, batunya masih tegak berdiri in situ. Nah, prasasti Kamalagian ini dikeluarkan oleh Erlangga dan menyebutkan ibu kotanya Kahuripan, di Kahuripan. Dan prasasti ini adalah raja memberikan sima kepada desa Kamalagian atau warga Kamalagian yang karena raja mengatasi banjir. Jadi kita ini banjir ini. Ada desa-desa banjir. Nah, desa-desa yang terdapat banjir itu muncul di prasasti itu semua itu. Ada Lasun, ada Palingjiwan, dari Panjunan, Manusi Janatesian, Panji Ganting, Talang, Desa Pangka itu Klopo 10. Ya. Kemudian Pangkaja, Kalagian, Jumput. Desa-desa itu di sekitar situ semua. Ya. Karena di itu dekat aliran sungai Pecahan Berantas yang mana berpecah di mana itu Melirip Canggu. Nah, ada data prasasti Canggu juga, itu kan banyak desa. Next. Nah, ini prasasti Canggu. Tadi masa Erlangga, ini masa Mojopahit. Itu juga menyebutkan desa-desa tepian sungai semua. Ya, Isarba itu jadi Serbo, Balong Bendo, tepian sungai. Waringin Pitu masih ada desa Waringin Pitu, betul? Balong Bendo. Lagada, nggak tahu saya. Pamotan, nah Pamotan Porong. Tulangan, Panumbangan. Memang ini nggak urut ya, nggak urut sesuai harusnya enggak. Tapi semua bisa dideteksi sekitar sungai. Panumbangan itu jadi desa penambangan, masih ada Balong Bendo. Jeruk, wah itu tonggone Krian, jadi jeruk lagi. Terung, nah itu wilayah Cak Agus Muli, Terung. Kambang Sri, bisa jadi Mbang Sri di Sukodono. Tedah jadi Tadu Sigalan. Gesang, Pagesangan. Bukul Surabaya, dan terakhir Surabaya. Ditutup dengan keterangan mua prakaraning naditira pradesa stananing anambangi, karena desa-desa ini berjasa atas penambangan. Ini bahasa Jawa kuna ya. Jadi nek gak ngerti artinya wajar, gak apa-apa. Saya juga awalnya nggak tahu. Next. Nah, ini prasasti Canggu yang asli, lempeng, dan masih tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Kebetulan kita dari Pegantin Surabaya kemarin, perwakilan kita Mbak Dian berangkat ke museum dan mengecek prasastinya masih ada ya di Museum Nasional. Next. Karena prasasti itu yang menyebut jelas Surabaya. Loh, berarti Surabaya itu kesebut masa Majapahit, tapi si desa loh ya, desa. Jangan dibayangkan Surabaya saiki. Nah, saya kira jadi kota metropolitan yo, akeh mall-mall saiki. Iki zaman Mojopahit masih desa, Naditira Pradesa, desa tepian sungai. Dan sungai yang membelah Surabaya yaitu kalau dalam peta disebut Revier van Surabaya. Baru pecah dua, Mas Wendy. Yang kiri itu disebut tetap Revier van Surabaya, sing kanan Pegirian Ampel disebut Revier van Ampel.
Bahkan di petanya Spilman tahun 1677 terkait peristiwa Trunojoyo itu jelas Spilman mendarat di Ampel. Catatannya ada semua itu. Ya, ini terkait Surabaya. Jadi masa Majapahit masih desa Surabaya itu. Nah, kira-kira di mana letaknya? Oh, nanti next saja ya. Ini beda Sidoarjo kali. Enggak diprotes wong Sidoarjo kali. Khususon Sidoarjo. Khususon Sidoarjo. Nah, ini rute pelariannya Raden Wijaya yang terekam dalam prasasti Kudadu atau prasasti Gunung Butak. Ini prasasti awal ketika Raden Wijaya jadi Raja Majapahit bergelar Sri Kartarajasa Jayawardhana. Terus dia menganugerahkan Sima Kudadu. Desa yang dianugerahi Sima disebut Desa Kudadu. Nah, di dalam prasasti itu beliau Raden Wijaya menceritakan kronologis dia sampai dikejar pasukannya Jaya Katuang. Sampai ya di dalam prasastinya. Tadi mungkin Jaya curhat paling. Iya, dan desa-desa kuno yang dilewati itu dicatat semua dari Tumapel. Ya, Tumapel ya, bukan Tumapel ya. Tumapel kalau bacanya. Ya karena kalau kita ngomong sama orang yang ahli diakritik aksara Jawa, wah, ya Ken Angro. Wah, iya, bukan Ken Aro, Ken Angro dan Ken Dedes. Bukan Ken Dedes. Soalnya aksara Jawa itu ono makanya ono pepet karo apa itu simbolnya. Nah, taling. Nah, Bu Jati paham nih. Ya. Kalau saya masih belajaran lho Bu, amatir Bu. Mohon ngapunten nek keliru. Lho ya Jawa iku ana o, ana o. Ana loro, ana loro. Ya, hati-hati nek nulis. Nek lara biasanya lara iku loro. Nek o iku loro, sakit maksudnya ya. Nah, Tumapel, Kedung Peluk, Lembah, Batang, ini jalur-jalurnya Wijaya ini. Kapulungan, Rabu Carat, Haniru, Pamuatan, Apajek, terus Terung, Letkulawan, Kembang Sri sampai Kudadu. Nah, dia singgah di Kudadu, diselamatkan atau diberi perlindungan oleh si Rama Kudadu kepada desa Kudadu, makanya dia berutang jasa. Makanya setelah jadi raja, Raden Wijaya mengeluarkan Sima, anugerah Sima kepada desa Kudadu. Ceritanya begitu. Next. Nah, ini foto-foto situs purbakala di wilayah Sidoarjo, monggo. Nah, mungkin teman-teman dari Sidoarjo yang mau berkunjung ke situs ini ya. Tapi memangnya tidak semua saya rekam di sini, masih banyak karena yang sangat penting ya. Nah, ini di situs Domoro, Tulangan, itu ada batu angka tahun 1307 Saka. Sekarang batunya diambil, disimpan di Museum Mutantular ini. Nah, ini zaman Majapahit ini. Ya. Ini foto tahun pinten KTP? Ya itu waktu saya berusuhan itu lupa saya mungkin 2016an lah kira-kira ya mungkin ya. Next. Nah, ini terus ada situs Gelang Tulangan ini, itu ternyata di dalam cungkup pundeknya saya buka, wih, batu angka tahun, masyarakat menyebutnya Watu Gilang. Ada angka tahun, cuman saya baca angka 1 dan 3, yang 2 angka itu samar ya, kira-kira Majapahit. Kalau 1 3 itu jelas Majapahit. Next. Kemudian ada situs Patar Kidul Sukodono. Ini ada teman batu. Jadi dari batu angka tahun kita mengetahui ini masanya siapa. Ini batunya ini sekarang disimpan di rumahnya mantan kepala desa Patar. Disamakan sama Pak Lurah. Pak Lurahnya baik hati. Awalnya di kuburan Mas, terus dipindah ke rumahnya. Terus saya izin, saya potret, terbaca 1193 Saka, 1201 Masehi, masa Singasari, Raja Kartanegara. Udah lengkap Sidoarjo ya, ono masa Majapahit, ono Airlangga, Jenggolo, ya lengkap. Next. Kemudian next. Nah, ini situs Semambung yang beberapa waktu lalu sempat diekskavasi sama BGB. Semambung, Aloha belok kiri itu ya. Itu struktur bata besar-besar. Nah, next. Ini situs Kedung Keras yang kemarin diekskavasi oleh BGB. Awalnya punden ini. Saya dulu pertama kali sini punden, Lemanggumu gitu ya, munduk lah ya. Ternyata digali, di dalamnya ternyata sesuatu. Ya, ini ada sumuran candinya tengah, jelas ini candi ya, candi. Ini di Kedung Keras, Tulangan. Next. Nah, ini juga Tulangan, situs Gedung Jalik. Nah, ini cuman sekarang jadi makam itu. Nisannya tak buka, oh nisan anyar. Nah, ini kadangkala ya saya tidak tahu ada maksud apa. Situs-situs yang peninggalan itu kadang-kadang banyak memang yang jadi makam gitu ya. Next. Nah, ini situs Medalem di Tulangan. Ini temuannya lama ini, kalau nggak salah tahun 2000 awal atau 90-an, saya lupa ini. Sudah diekskavasi. Next.
Ini Candi Pari. Wah, ini ikone Darjo iki. Aja ngaku Sidoarjo nek durung rene. Candi Pari ini satu-satunya candi di Sidoarjo yang ditemukan atau dipotret dokumentasi zaman Belanda, foto itu. Oh, next. Nah, ini dokumentasi zaman Belanda KTLV. Nah, masih foto, hanya bagian bawah yang agak rusak. Dan di atasnya pintu, abang pintu ada angka tahunnya, angka tahun masa Majapahit. Next. Ini Candi Sumur, Tonggone Candi Pari. Jadi diduga oleh sejarawan Candi Pari itu tidak sendirian, tapi komplek percandian. Karena biasanya zaman dulu itu komplek candi itu membentuk mandala. Ada candi induk, ada candi perwara. Ya, seperti Candi Penataran itu ya, Rabut Pala itu. Candi Penataran di Blitar itu bentuk mandala penggambaran kompleks dari percandian yang sangat lengkap. Ya, next. Nah, ini foto lamanya Candi Sumur zaman Belanda tahun 38. Masih rungsep, rumbu. Ya, mungkin zaman sakmono, wah, wong iku gak wani rono paling ya. Dionen-onen, awas iku anu iku. Angker. Wong lewang-lewung, jalma moro jalma mati ya. Wong setra gonto mayit dan lain-lain. Next. Ini Candi Tawang Alun ya. Nah, itu foto lamanya yang kanan bawah itu. Nah, di keterangannya catatan Belanda menyebutkan the site Bijil van Gedangan. Padahal ini apa namanya desanya Desa Muncitan. Ya mungkin dulu masuk wilayah Gedangan. Ya, next. Nah, ini Candi Pamotan. Wah, ada Candi Pamotan, ada beberapa titik. Ada Candi Pamotan 1, 2, Lemandur. Bahkan di sekitar area itu banyak bukan situs purbakala. Komplek juga nih. Diduga komplek ya. Dan Pamotan ini dihubungkan dengan seorang pejabat Majapahit namanya Bre Pamotan. Nah, gitu ya. Next. Nah, ini Candi Pamotan 2 yang ada genangan air karena bekas galian ekskavasi. Next. Nah, ini Tempat Dhuwur. Ini tidak jauh ini, lokasinya dekat-dekat. Next. Ini Candi Wangkal, situs Wangkal Krembung. Ya, padahal mek sauplek. Tapi di tegalan yang belakang itu, tegalan Tebu, itu banyak bata-bata kuno. Ya, ini mungkin dulu luas ini sebarannya ya. Oke, next. Ini situs Watu Tulis, ini cedek ya. Makanya ono desa Watu Tulis, ono pabrik gula Watu Tulis. Orang Jawa nyebut Watu Tulis berarti itu merujuk pada prasasti. Nah, apakah prasasti yang dihubungkan itu Kamalagian yang jaraknya hanya 5 kilo bisa jadi. Tapi ada kabar di sekitar pabrik gula Watu Tulis itu dulu pernah ditemukan prasasti juga. Oh, ini jadi sangat menarik. Cuma sayangnya hilang, dicuri orang ya. Makanya sampai disebut, lah ini dulu ini dulu sempat ditulisi sama orang sana, petilasan Syekh Subakir. Waduh, iki iya bener, wah sing ziarah itu bis-bisan bener nih. Pak akhirnya tulisan itu dihapus, sekarang kasih pelang BPKB ya, Purbakala. Iya bener, bahkan ada makamnya kan itu sebelahnya itu. Next. Ini Candi Dermo Wonoayu, yaitu secara objek gapura sebenarnya, gapura Paduraksa, seperti Bajang Ratu di Trowulan. Jadi gapura ini pintu masuk pertinggi ini, terus bangunannya nang di candi ini pintu masuk ini baru. Ibaratnya mau masuk ya rumah lah, rumahnya nanti candinya di mana? Nah, ini masih banyak perdebatan, ada yang baratnya, ada yang ngomong di timurnya, karena nggak ngerti sisi depan belakangnya yang mana. Next. Ya, sama kayak di Trowulan tuh, apa gapura Wringin Lawang sing besar tuh ya. Oh, orang-orang, wah ini gerbangnya Mojopahit, pintu masuknya dari sini. Wah, yakin. Ya tidak apa-apa. Artinya tapi itu memang fungsinya pintu gerbang aja. Ada gapura Bentar, gapuran Belah, itu pintu luar ya. Biasanya mandala disebut Nistaning Mandala, jadi luar. Yang tengah Madyaning Mandala, baru Utamaning Mandala yang paling utama. Itu kalau konsep mandala sampai dipakai di Bali, pura-pura Bali itu ya. Next. Ini situs Wonokoyo tadi ya. Nah, ini Terung ini juga menarik ini, karena Terung itu banyak juga disebutkan di prasasti. Terung itu kawasan kuno. Ini situsnya Terung yang di lahannya milik warga. Nah, ini harusnya juga segera ditindaklanjuti. Bangunan apa ini sebenarnya? Totoan Boto ini membentuk dimensi bangunan apa? Nah, ini kan butuh kajian ya. Next. Nah, ini tadi prasasti Kudadu itu juga menyebut Raden Wijaya tadi melarikan diri dari Tumapel itu hendak meminta
pertolongan kepada penguasa Terung. Penguasa Terung waktu itu disebut namanya Akuwu Agraja, Wuru Agraja. Akuwu, jabatan Akuwu itu tinggi. Seperti Tunggul Ametung dalam kisah Ken Angrok, para raton itu disebut Akuwu Tumapel. Akuwu itu semacam raja kecil di suatu wilayah yang mana sudah jabatan tinggi. Akuwu. Nah, di sini Terung juga statusnya sama Akuwu. Berarti Terung ini dulu wilayah luas. Sampai Raden Wijaya hendak meminta bantuan ke Akuwu Terung, tapi sayangnya dihadang oleh pasukan Jakatwang, akhirnya nggak jadi. Itu dalam kisah pelariannya Raden Wijaya yang diserang pasukan Jakatwang. Next. Nah, ini Terung juga disebut dalam prasasti Ambetra, sak lurah wetani Terung. Loh, banyak Terung ini ya. Kalau kita mengulik di prasasti banyak sekali. Sama dengan Gesang tadi, banyak sering disebut. Oke, next. Agak cepat ya. Nah, ini juga prasasti Selomandi juga nyebut Tani Terung. Tani. Kadang-kadang desa itu dalam prasasti disebut dua, Wanua dan Tani. Tani, T-H-A-N-I. Tani, Tani ya. Itu artinya juga desa. Wanua juga desa. Tapi desa juga disebut tadi Naditira Pradesa. Jadi ada 3 sebutan wilayah ya. Next. Patapan ini juga menyebut Tani Terung. Nah, itu Tani Terung. Dari ada desa yang di bawahnya Terung itu Tanjungan, Gesang, Pamulung, Patapan ini masuk wilayah Tani di Wanuahnya si Terung. Bahkan ada strukturnya semacam kayak gitu ya. Next. Ini makam Adipati Terung. Oh, ini masa Islam ya. Konon diyakini sebagai makam Adipati Terung karena dalam kisah-kisah serat babat masa akhir Mojopahit itu muncul yang konon dalam surat-surat itu disebutkan bahwa Demak menyerang Mojopahit akhirnya timbullah perang ya. Kalau asumsi saya dalam kajian Majapahit akhir itu memang Majapahit itu pecah 2 kubu. Jadi Paregreg kedua, Paregreg yang pertama itu 1401 setelah Hayam Wuruk, dan Paregreg yang kedua itu di akhir masa Majapahit. Ada, kenapa saya bilang perang? Karena di prasasti Girindrawardhana itu menyebut jelas kata-katanya begini, Sang Mungwing Jinggan ya, Sang Mungwing Jinggan du ayun-ayunan Yuda lawaning Mojopahit. Jadi Girindrawardhana itu ngomong, saya jatuh bangun du ayun-ayunan Yuda, itu jatuh bangun melawan Mojopahit. Nah, Mojopahit siapa ini yang dimaksud? Sayangnya tidak disebutkan. Nah, Girindrawardhana sendiri menyebut dia Sri Maharaja Wilwatikta. Padahal Wilwatikta itu ya Mojopahit. Wilwatikta itu dari bahasa Sanskerta, Vilvatikta. Artinya ya Majapahit, Maja yang pahit. Dan aneh ya. Nah, makanya merujuk pada apa namanya rujukan para sejarawan, saya kok curiga di masa Majapahit juga terjadi intern peperangan. Ya, Paregreg kedua. Next. Ini kekunan di wilayah Terung, hampir di seluruh desanya itu totoan boto. Nek gak percaya nanti bisa ke lokasi. Next. Ya. Nah, menurut Suma Oriental, catatan orang Portugis namanya Tom Pires itu menyebutkan bahwa wilayah pesisir utara waktu itu yang disinggahi salah satunya Surabaya, tapi ditulis dalam logat Portugisnya Surubaya. Itu logat Portugis biasa. Makanya Tom Pires ini menginterview penguasa Tuban, dia bertanya siapa raja yang saat ini yang berkuasa, dijawablah oleh Adipati Tuban Batara Wijaya. Tapi karena logat Portugis tulisnya Batara Vigiaya, W jadi V ya, itu ya. Nah, itu tadi siapa Batara Wijaya ini maksud? Ya tidak lain adalah Girindrawardhana Dyahrana Wijaya yang oleh masyarakat akhirnya disebut Brawijaya itu. Oke, next. Ini situs Watesari Balongbendo, juga diekskavasi oleh BPJB tahun 2019. Nah, itu punden awalnya, orang masyarakat sekitar nyebutnya punden Bakiriman. Ternyata di sekitarnya berupa struktur bata kuno yang luar biasa ya. Next. Ini situs Wilayut Sukodono ya, punden juga artinya, tapi di dalam punden ada lingga, ada arca, ada bata kuno, yang mana itu semua menunjukkan jejak klasik. Jadi artefak arkeologis di lapangan itu nggak bisa bohong. Iya, bata besar itu pasti peninggalan masa lampau. Arca, pemene arca itu arca ya, ya arca Durga itu, Durga Mahesa Srendini. Jadi seorang perempuan naik ke lembu, itu arca Durga pasti. Dan terkait dengan agama Siwa. Karena zaman Majapahit itu ada 3 tokoh pemuka agama. Dharmadaksya Kasaiwan itu ngurusi agama Hindu, Siwa. Yang kedua Dharmadaksya Kasogatan, Buddha. Dan yang 3
Dharmadaksya Karesian Resi. Ini banyak dijumpai di situs-situs Gunung Penanggungan. Karena Gunung Penanggungan itu nama kunonya adalah Pawitra, yang artinya suci. Nah, ya Sugeng Rawuh, teman-teman para jelajah Pawitra itu ada itu Pak. Nanti kalau dengan tanya-tanya masalah situs Pawitra, nah itu teman-teman tuh wah apal. Ya, sampai nyelempit-nyelempit dukur gunung ngerti. Ya. Nek saya ini tukang motret kan udah cekrek. Next. Nah ini situs Yoni Porong. Ndak saya kayak alamat lengkap, khawatirku kok hilang. Salih beberapa waktu lalu Pak, ya ada pencurian artefak, termasuk Sidoarjo kena, sama Malang, satunya Magetan. Iya Pak, iya. Nah itu hati-hati, makanya ya kalau teman-teman habis motret busuhan, kalau diposting, zaman saya posting ya, wah Instagram atau Facebook, hati-hati, karena di luar sana itu banyak si kolektor yang mengincar. Hati-hati. Zaman sekarang iya bener, moro-moro hilang. Iya, Reco Ganten di mana Malang itu besar Mas, segini, hampir 2 meter, hilang Pak. Bengi operasi ini, maling apa segini ya. Nah, iya, ditumpakno pickup, dikerukupi, wong desa ngirane kayu. Oh, paling malingnya bang kayu. Dladakno, Reco, orang sana nyebutnya Reco Guru, hampir 2 meter. Hilang. Nah itu beberapa waktu yang lalu, masih di tahun ini kok. Nah makanya hati-hati, ayo sama-sama kita ikut melestarikan peninggalan leluhur kita itu. Next. Nah ini situs Seketi, wah ini Balongbendo, ini juga jadi punden sekarang. Next. Nah ini situs Klinter, nah ini ditarik Mojokerto, Kecamatan Tarik Mojokerto. Makanya para satu-satunya yang menyebut awal Mojopahit itu kan para raton. Raden Wijaya Babat Alas, itu disebutkan alasing wong trik, alasing wong trik itu jadi tarik. Nah apakah tarik itu dulu awal dari Raden Wijaya Babat Alas? Memang kemungkinan besar di situ. Tinggal dicari titiknya yang mana. Next. Nah di situs Gumuk Boto, ini makam tapi Gumuk Boto lawasnya gede-gede. Bahkan nisane itu kotak itu buka Boto. Iya, ya enggak apa-apa, namanya karya lokal kita hormati, tapi secara kajian itu arkeologis. Next. Nah ini makam Babau Bulang, itu juga tersusun dari bata kuno semua ini, ya bata kuno gede-gede disusun jadi makam. Next. Ini gedung Pegadaian Bulang yang saya tadi bekas katakan. Next. Ya. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga tepuk tangan kanggo Kang TP. Wah, Kang tibake sejarahnya Sidoarjo akeh ya Kang ya. Nah, nggih Bang mesti jian Dandurin nggih. Nah, nggih. Kira itu saya kira sedikit Kang TP. Lah kok ternyata setelah jenengan babarakan wah, ternyata luas sekali. Iya, jadi kesimpulan dari saya itu tadi Mas Fendi, Sidoarjo itu memang merupakan kawasan kuno, sudah jadi kawasan kuno. Jadi artinya tidak terbentuk masa Belanda. Makanya ulang tahunnya Sidoarjo kan sekarang merujuk pada stad Belanda kan? Iya. Tanggal berapa? Tanggal berapa ulang tahun Sidoarjo? Ada yang tahu? Loh, Sidoarjo kan? Nah, ini 30 Januari ya? Iya. Nah, itu yang dipakai itu masih datanya kolonial. Makanya beberapa waktu yang lalu tokoh masyarakat dan sejarawan itu berkumpul di Hutan Tular, kemudian saya hadir membedah yang cocok menjadi rujukan Bu hari jadi Sidoarjo itu prasasti apa. Ya tinggal milih banyak. Ya. Dari seluruh prasasti ini. Iya, mulai era Medang sampai Majapahit. Nah, tim yang dari Kinanti Kang TP. Iya. Dua kali Kang TP untuk mencari prasasti baru sama prasasti putih di Museum Nasional. Museum Nasional. Tidak ada. Nah, begitu. Entah itu dirahasiakan atau ditaruh di lantai tertentu, ya. Atau disembunyikan. Nah, ya. Ketika kami menanyakan kepada guide-nya, ya. Setelah dicari, katanya itu disimpan di museum prasasti gitu. Nah, infonya seperti itu Kang. Nah, untuk merujuk untuk menjadikan referensi biar lengkap untuk Kang. Ya. Lengkap agar
kami punya bukti untuk Ya. Melengkapi dari data. yang Bapak Sidoarjo itu. Saya kasih triknya mau ya. Wah ini. Jadi berdasarkan kemarin prasasti Canggu itu juga sama, tidak didisplay. Jadi di Museum Nasional itu ada satu ruangan yang namanya storage room ya, Ya, ruangan penyimpanan. Memang tidak semuanya didisplay. Nah, jenengan nanti bisa bikin surat dulu ke Dirjen Kebudayaan, Bapak Hilman Faris. Ya, ya, Nah, ya. kita berganding dulu seperti itu. Kita bersurat, Pak, kami dari komunitas ini, saya mau ingin melihat secara langsung prasasti ini yang dimaksud ini. Oh, Nanti Pak Hilman Faris pasti akan menyurati ke pihak museum karena itu di bawah Dirjen ya. Nah, kita nanti seperti itu nanti disiapkan. Sama Canggu itu beritanya simpang siur Mas Windy. Iya. Ono sing ngomong hilang. Iya, Iya, Pak. iya. Ditemukan awal itu kan pada Canggu itu kan 5 lempeng kalau nggak salah. 5 lempeng. Sing papat hilang gak jelas. Sekarang tinggal satu ndil. Satu tamra lempeng dan kebetulan itu prasnya bolak-balik. Kayak kaset itu, sit A sit B. Iya. Nah, yang lempeng depan itu nyebut Surabaya. Yang belakang itu nyebut desa-desa tepian Bengawan Solo. I Madanten, Bunga, saya jadi desa Pedanten. Ya. I Wringginwo, I Bajrapura, I Sambo, cucu dari Sambo loh ya. Sekarang jadi Sambo Gunung, dari desa Sambo Gunung sekarang. I Jrebeng, I Pasiwuran. Itu desa-desa kuno di sepanjang Bengawan Solo. Yang dialih melewati Gresik, Lamongan dan sekitarnya itu. Sampai Tuban, Malu Bojonegoro itu tersebut Malu. Berarti kan nama kuno itu. Masa Majapahit. Nah, itu maksudnya. Sesuai dengan prasasti wow, Betul, ya. iya. Nah, ya. Dari A sampai Z itu wah sangat jelas kan, betul. Itu makanya jadi bahan bekal Bu nih. Ya, Sudah hampir separuh sudah diserah sama Bu Sujiati. Sujiati. Nggih. Tapi isi dari prasasti mulai dari nama-nama desa kuno, Iya. nah itu belum. Oh, iya. Mungkin next. Nah ini sudah 1 tahun Kang untuk membuat apa namanya babat Iya, iya. Sidoarjo berupa mocopat. Mocopat. Nah, makanya dulur-dulur yang ingin mengkripto babat Sidoarjo, Ki Joko, Mas Faris, semoga Mas Faris putra Sidoarjo juga. Iya Pak Ari. Nanti bisa membantu untuk mengkripto begitu. Nah, ngaten Kang. Nah, matur nuwun KTP mangke disambut tanya jawab. Ya. Nggih. Semoga apa yang sampaikan ini bermanfaat karena Amin, saya amin. ya untuk semua. Mangke disambung Om Zaki, Nggih, siap. langsung tanya jawab menjadi satu. Nah, Siap. saderenge ke Om Zaki. Nah, Bu, rengeng-rengeng riyen Bu, ben boten sepen. Mangke kula suwun Ki Joko kali Mas Faris. Rengeng-rengeng mau copat setunggal kali podo sama menika. Nggih. Dulur-dulur ingkang sampun rawuh menika niku wau babaran saking Kang TP sejarah Jenggala. Sidoarjo itu identik dengan Jenggala. Kenapa kok tidak Kahuripan kan? Nah, kan padahal Kahuripan Nirwana, Kahuripan begitu. Mangke disambung kaki. Kenapa kok identik dengan Jenggala? Begitu. Hampir nama-nama itu identik dengan Jenggala. Kenapa kok tidak mengambil dari Kahuripan kan begitu? Kahuripan juga meletakkan sejarah di tanah ini. Gitu. Nah itu nanti aja. Pakai mawon. Semoga dulur saking monggo disambi ngopi ngeteh, nggih, wonten es niku monggo disambi. Lah semoga Bu. Oh nggih. Bapak Sidoarjo kemawon Bu. Oh, iya. Nah nggih, menika Bapak Sidoarjo yang sampun direpto kalian Bu Sujiati kali Bakasan. Menika Mas Faris. Nah, sak menika tasih piantun kali Bakasan kali Bu Sujiati. Oh nggih, kalian Pak Pugu menika ngripto nggih Sarip Tambah Oso. Nah, nanti juga ada Sarip Tambah Oso dibahas sedikit oleh masa kolonial. Om Zaki. Apa Sarip Tambah Oso? Nah, ada juga sejarah bahwasannya Sarip itu biar premane Sidoarjo. Wah, nanti juga akan dibabar
kalian Om Zaki tak menika. Tak buka sih. Sumangga. Bu Sujiati. Nah, niki. Muji syukur ing ngarep sing yang dene ing dalu puniki para sutresna budaya kumrap ing kafe kinanti kang dadi karseng galih sarasean budya luhung aran babat Sidoarjo para pakar wus samapti mugi-mugi rancak-rancar nirsang saya Kasembadan kula menika. Amin. Oke. Neng wong pangapunten wong lagek 73 dadi suarane wis ora apa-apa. Oh, tasik sae lho, Bu. Tasik sae. Bu Sujiati menika piyantun sepuh ingkang selalu mensupport nah generasi muda untuk ngeluluri mocopat. Oh, ngeluluri mocopat. Semoga Bu. Menika anu napa babat Sidoarjo nggih. Nggih. Dadi kula wiwiti nggih kinanti margi pancene sing kagungan gagasan kinanti. Dipun wiwiti saking kinanti. Nggih. Kinanti apa ta? Wis lugu kanthi nyebut asmanipun Gusti ingkang Maha Asih amiwiti ngripta sekar sejarah ingkang tinulis karan babat Sidoarjo sumangga dipun wiwiti rikala jaman rumuhun hanut sejarah ireki kasuwur kraton Jenggala ning sawuse Londo Prati aran jaman kolonial Sidoarjo dipun broki ing rikala tanggalipun 31 Januari taun 1859 kang katiti ganti kutha Sidoarjo tumekeng hari samangkin Cidokare swawunipun kang ngasta pusareng adil den ngabehi Jayaharja saking pucangan nenggih lan den bagus Ranuwirya pangabahan mongko wake kecelak Boten napa, Bu. Ananging sawise iku kabupaten ana kalih Kabupaten Surabaya kaya sing dawane Mas Pepe. Mas PP ini wow, sejarah pas nggih Bu nggih berarti. Persis. Nyang Sidoarjo puniki Sidokare wastanira
dene Kang Asta Bupati Musnya Jaya Harja surut den nata pura gumanti Raden tumenggung pangeran Cakranegara gelaring saking kasepuhan ika putra dalem sang bupati saking Surabaya iku Dendipati Pangeran nenggih Cakranegara Keng Rama asal saking Surabaya Raden Natapura seda 18 swidak kalih terus 18 swidak telu Kang Masira Kang Piniji pindahan saking Lamongan nyulihi dadi bupati dan menggung Dipati Harya Cakranegara ping kalih suwener 20 taun ngasta pusaraning adil sawusnya pensionika sang bupati den suli anenggih Raden Pangeran Somodirjo kekasih asal saking Tulungagung hanging hamung 3 sasi nggih rohangembat praja wit nurut kasidan jati sapa ta sesule ira yuwa mungkur dimen ngawruhi dados menika yuwa mungkur candhaipun sekaripun pangkur eta-eta nirokne menapa ingkang ngasta Wedha teruse jinecer terus ngene iki etak-etak nirokne pangkur wah iki ya sebagian sudah direpto kalian Bu Sujiati Kang nah tapi isi dari prasasti sepertinya masih belum mangke napa kedepannya kita rebakan malih kalian tim khususipun Bu Sujiati mangke ketua tim oke Kang Bu Sujiati ketika Pak Ari ngendikan monggo digagas babat Sidoarjo langsung beliaunya 60 podo ya 60 podo atau 60 bait mau coba nah menika nah jadi sebagian saat menika dari bupati-bupati mungkin masuk di sejarah kolonial ya Om ya nah